Masih dengan Pak Arfan, Pak Sandi, dan Yola. Oke, jadi ini tujuan membuat video kan sebenarnya untuk mensosialisasikan hal yang ingin disampaikan masyarakat. Tapi Anda berdua artinya mengerti dan paham betul tentang kekuatan dari sosial media dan kekuatan dari viral itu sendiri ya. Nah, menurut Anda positif tidak sebenarnya? Silakan. Ya. Jadi yang tadi disampaikan tadi Mas Andi, jadi kalau kita kan menyampaikan sesuatu yang dapat dimengerti masyarakat pasti lebih masuk. Dan kita juga melakukan sosialisasi bukan hanya di sekolah, namun kalau kita manfaatkan media, pertama media sosial maupun media cetak, inilah yang membuat masyarakat lebih tertarik. Makanya kami itu beserta tim, kita mengikuti apa kemauan masyarakat misalnya di media sosial, apa yang terkenal sekarang lagi booming, kita akan berpikir secara positif apa yang kita bisa kasih peran dalam kegiatan kepolisian. Karena dengan segala sesuatunya masyarakat akan lebih gampang mengakses. Begitu ambil handphone, pasti akan tujuan pertama akan melihat apa yang mungkin update berita sekarang. Itulah salah satu biar kita bisa mendekatkan masyarakat lebih dekat lagi. Dengan media sosial. Media sosial sendiri. Baik. Nah kalau Mas Andi sendiri, kalau melihat media sosial ini sendiri, negatifnya apa? Negatifnya kecanduan yang pasti. Kemudian yang kedua lupa waktu, yang tadi sama kecanduan. Kemudian yang ketiga kadang kan kalau kita sudah terlalu asik di media sosial ini kan susah ngerem ya. Susah ngerem. Terus kemudian sekarang udah ada undang-undang ITE kan. Jadi masyarakat diharapkan bisa cerdas lah ke depan untuk mengupload atau meng-share, mengkomen segala bentuk yang ada di media sosial itu sendiri. Jadi pertanyaannya kan apa emang mau cari sensasi gitu, pengen terkenal gitu kan? Itu kan polisi tugasnya mengayomi, melindungi, melayani masyarakat, menegakkan hukum gitu. Kenapa sih kok bolak-baliknya masuknya di media? Sebetulnya Mas, dalam lalu lintas itu sendiri kita ada namanya pendidikan masyarakat. Di mana di situ kita dituntut untuk mengajak, menghimbau dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, berkenaan dengan itu sebetulnya kalau saya lihat di media sosial, memang tujuan kita membuat viral itu supaya kita terkenal. Nah, kalau kita sudah terkenal, kita akan gampang untuk masuknya. Nah, kalau kita belum dikenal, kita men-share apapun, masyarakat tidak akan melihat gitu. Jadi justru keterkenalan itu bisa digunakan secara positif. Betul banget. Gitu ya. Ya, meskipun ada kenarsisan dikit di situ, terselip. Oh, gua ngeliat sih dari muka. Kalau buat Bribda Yola nih, kalau misalkan diajak untuk bikin video gitu sama Pak Sandi atau Jangan Pak Sandi, Arfan jangan gitu? Pak Sandi, jangan. Oh jangan modus ya. Oh. Kira-kira mau nggak? Selama itu positif. Nggak gini, pertanyaan dirubah. Siapa? Kalau Yola diajakin di video sama Pak Arfan dan diajakin juga dengan Pak Sandi dalam waktu yang bersamaan. Dan atasan Anda mengatakan silahkan Yola lakukan, tapi hanya satu saja. Konsepnya dua-duanya bagus. Kamu ambil pilihan yang mana, Yola? Tadinya udah begini-begini aja. Yang bapak itu, nih. Yang satu udah gini, yang satu mah santai. Oh, kenion. Langsung kalah. Tapi kita belum dapat jawaban dari Yola. Gimana ya, kalau memang dari atasan saya memang mengiyakan, terus juga video-video itu juga positif, masyarakat dapat menerima, untuk masyarakat juga berguna, saya mau untuk bikin video seperti itu. Pertanyaannya apa? Tadi mbaknya nanya itu. Mau pilih yang mana? Waktunya bersamaan. Gini aja deh, saya ngalah deh. Sadar diri, Pak. Sadar diri. Dia dua, bagusnya mana? Oh ya, kalau misalnya tadi Bribda Yola melihat kedua video ini, Mannequin Challenge dan modus itu, bagus yang mana? Bagusnya ya. Jangan tatap-tatapan gitu. Gak usah dijawab, bagus yang sebelah sana. Bagus Bapak. Pengaruh senior, pengaruh senior. Mohon maaf Bapak. Senior, gue gak suka nih sama dia nih. Oke,
Nah, oke, Bapak-Bapak ini sebagai Satlantas ya, sebenarnya apa sih yang paling utama yang ingin disampaikan buat masyarakat kita? Mungkin dari Pak Arfan. Ya, yang hal utama itu adalah yaitu tertib berlalu lintas. Karena kalau sudah tertib lalu lintas ini menjadi suatu budaya, itu akan menjadi kebutuhan positif sendiri. Karena dengan tertib berlalu lintas, pertama angka pelanggaran pasti tidak ada. Kecelakaan juga pasti mudah-mudahan tidak ada. Jadi itulah menjadi kebudayaan kita. Karena jadi seandainya kita kebutuhan misalnya sekunder, primer, sekarang ditambah lagi kebutuhan tertib berlalu lintas. Kalau sudah melekat di hati dan di jiwa kita, gitu dia akan melaksanakan kegiatan dengan memakai sepeda motor ataupun berjalan kaki, dia akan berpikir, oh ini saya butuh untuk tertib berlalu lintas. Itulah yang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwa tertib berlalu lintas itu adalah jadi suatu kebutuhan hidup kita sendiri. Oke, tertib berlalu lintas. Ya. Baik. Sandi? Ya, iya sama ya. Tidak ada bedanya karena memang tujuannya sama, otomatis juga pasti penyampaiannya juga sama. Intinya juga jadikan jadikan ketertiban itu sebagai keselamatan sebagai kebutuhan. Gitu kan. Keselamatan sebagai kebutuhan. Ya. Tapi tambah lagi, etika berlalu lintas itu penting banget. Etika Ya. berlalu lintas. Sekarang kita lihat banyak masyarakat, ya khususnya di Aceh juga etikanya dalam berlalu lintas ya, bukan dalam hal yang lain, itu masih agak kurang. Rasa yang lebih memberi kesempatan kepada orang lain yang mungkin ketika ada penggal jalan, ada orang mau berputar arah atau orang mau masuk ke jalan, ya ini saat ini khususnya roda 2 ini kadang dia terabas gitu, yang itu membahayakan sekali. Coba andaikan di Indonesia ini kita sudah tertib, kita memiliki etika menghargai satu sama lain meskipun kita banyak kepentingan di situ, satu sama lain saling menghargai, bersabar gitu kan, insya Allah semuanya kan akan berjalan lancar dan tidak ada kecelakaan. Tidak ada kecelakaan. Ya, tingkat kecelakaan di sana bagaimana? Apalagi di Aceh Besar sangat tinggi sekali karena memang wilayahnya pegunungan Mas, kemudian curam, kanan kiri jurang gitu kan. Jadi memang kerja keras sekali kami dari Satlantas Aceh Besar untuk terus menghimbau masyarakat, ya jangan sampai lagi dan lagi kecelakaan di sana gitu. Oke, berarti besar ya, tinggi ya? Tinggi sekali, banyak yang baru kemarin juga ada yang masuk jurang. Sebulan yang lalu ada laka menonjol gitu ya. Mobil Avanza 88-nya harus meregang nyawa gitu. Menabrak mobil semen, tronton besar yang sedang berparkir gitu. Sedang parkir? Iya, sedang parkir. Karena apa itu? Iya, karena kelelahan. Tertidur? Tertidur saya rasa, karena kecepatannya 170 km per jam di speedometer terakhir dan RPM-nya 6.500. Itu luar biasa sekali. Wow. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan hal seperti itu bisa bisa dicegah lah ya. Iya. Bisa cegah dan semakin dikurangi lagi karena dengan ketertiban dan etika berlalu lintas yang baik dan benar. Oke. Baik. Terima Ya, kasih. betul Pak. Loh, Hindari kecelakaan. Karena kemarin juga saya dapat laporan bahwa terjadi kecelakaan dengan data 1 meninggal, 2 luka ringan, 3 luka berat, 4 sehat, 5 sempurna Pak. Ya. Makasih loh. Saya dengerin loh barusan padahal. Itu kok coret-coretannya gambarnya ayam semua, Mbak. Ada yang Ini data. Ini data cuma saya yang bisa baca. Baik, terima kasih buat kehadirannya semua di sini. Mudah-mudahan bisa menginspirasikan masyarakat kita sekali lagi dan beretika dalam berlalu lintas ya. Karena biar bagaimanapun, kayaknya enak kalau kita ngebut-ngebutan, kalau kita melanggar lalu lintas itu enak ya. Begitu terjadinya sebuah kecelakaan baru kita sadar. Mungkin yang ditinggalkan yang akan kasihan mereka semua, orang tua dan sebagainya. Oke, dan saya memuji Anda semua dengan imajinasi dan kreativitas yang sekarang dibuat oleh polisi-polisi yang menggunakan sosial media dan sebagainya. Karena dengan kreativitas inilah mereka bisa merubah dunia, bisa mencapai ke hal-hal yang selama ini mungkin tidak bisa dicapai oleh mereka. Because imagination and creativity can change the world. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.